Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 7, yang mana kami terdiri atas dua orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda, dan yang kedua teman saya, Susi Susanti. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas sebuah tema, yaitu analisis asuransi kebakaran demi menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan asuransi kebakaran? Asuransi kebakaran adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau risiko yang terjadi pada harta benda terhadap risiko yang dijamin dalam polis standar asuransi kebakaran di Indonesia. Asuransi ini juga dikenal dengan nama asuransi semua risiko harta benda. Asuransi kebakaran merupakan asuransi yang menjamin dan mempertanggungjawabkan atas kematian dikarenakan kebakaran, asap, petir, jatuh pesawat, dan gas. Tidak hanya menjamin jiwa namun asuransi ini dapat menjamin harta benda dan ataupun kepentingan kekayaan lainnya. Biaya-biaya yang dijamin atas kerusakan tersebut biasanya biaya pemadam kebakaran, pembersihan puing-puing, biaya arsitek dan konsultan, serta biaya pemulihan kembali atas kerusakan yang terjadi. Semua hal yang menyangkut asuransi kebakaran, termasuk hal-hal yang sudah disebut di atas, dijelaskan secara lengkap dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia yang telah diketahui oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Apa-apa saja yang dijamin dalam asuransi kebakaran? Selain jaminan yang disebut di dalam polis, jaminan juga dapat diperluas dan ditambah dengan jaminan sebagai berikut. Yang pertama, huru-hara, kerusuhan, dan pemogokan. Yang kedua, gangguan usaha akibat dari risiko yang dijamin dan dibayar. Yang ketiga, gempa bumi dan letusan gunung berapi, mempergunakan jaminan polis tersendiri atau terpisah. Selanjutnya, terdapat juga kondisi khusus yang dijamin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemulihan atau penggantian. Yang kedua, kerugian pertama atas isi lainnya dari bangunan. Dan yang ketiga, kerugian pertama atas pemindahan puing-puing. Dan yang keempat yaitu penambahan modal. Selanjutnya yaitu manfaat utama dari analisis asuransi kerugian. Kerugian atau kerusakan terhadap properti yang secara langsung diakibatkan oleh kebakaran, petir, banjir, dan lain sebagainya, sepanjang risiko tersebut tidak disebut dalam pengecualian. Hal tersebut memberikan perlindungan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh yang pertama yaitu kebakaran, yang kedua petir, yang ketiga ledakan, yang keempat kejatuhan pesawat terbang, yang kelima asap, yang keenam selain manfaat utama yang tercantum dalam PSAKI, asuransi kebakaran dapat diperluas dengan jaminan atas risiko lainnya yang tidak dijamin dalam PSAKI, antara lain yaitu kerusuhan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, huru-hara banjir, angin topan, badai, dan kerusakan karena air tanah longsor. Dan yang terakhir yaitu kebongkaran, business interruption atau kehilangan keuntungan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Susi Susanti. Kepada Susi Susanti kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Seberapa besar premi yang kita dapatkan? Premi yang kita dapatkan tergantung pada harga, yang kedua okupansi atau penggunaan, yang ketiga yaitu jenis risiko yang dijamin. Selanjutnya, apa saja yang ditanggung oleh asuransi kebakaran? Asuransi kebakaran menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat yang pertama, kerusakan harta benda, kecuali yang tergolong pengecualian dalam polis asuransi kebakaran. Yang kedua, biaya akomodasi sementara.
Yang ketiga, tanggung jawab hukum pribadi. Yang keempat, ganti rugi atas kematian tertanggung. Yang kelima, harta milik asisten rumah tangga. Mengapa asuransi kebakaran penting? Saat mengalami musibah kebakaran, mungkin kita akan merasa kehilangan segalanya. Beruntung jika masih bisa menyelamatkan harta benda di dalamnya. Setelah api berhasil diredakan pun, kita harus memikirkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Dengan demikian, asuransi kebakaran setidaknya kerugian finansial yang timbul dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Ditambah lagi, premi asuransi kebakaran cukup terjangkau dibandingkan produk asuransi lainnya. Perusahaan asuransi yang melayani asuransi kebakaran di Indonesia yang pertama yaitu Asuransi Umum BCA. Asuransi Umum BCA atau BCA Insuransi mengklaim memiliki sejumlah keunggulan di produk asuransi kebakarannya, yaitu premi yang terjangkau dan kemudahan pembayaran premi asuransi melalui auto debit rekening. Yang kedua yaitu Asuransi Allianz Utama Indonesia. Asuransi Allianz Utama Indonesia memiliki jenis asuransi kebakaran bernama Rumahku Plus House Owner yang memberikan perlindungan untuk bangunan termasuk dinding, atap, lantai, garasi, dan pagar rumah tinggal. Yang ketiga, Asuransi AXA. Asuransi Umum AXA Indonesia memiliki jenis asuransi Smart Home yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan atas bangunan beserta perabot rumah tangga dan barang-barang berharga. Yang keempat, Asuransi Adira. Asuransi Adira memiliki produk bernama Asuransi Rumah Tinggal. Asuransi ini memiliki dua paket bernama paket maksimum dan paket standar. Paket maksimum menjamin hampir semua risiko dan paket standar hanya menjamin beberapa risiko. Yang kelima, Asuransi Sinarmas. Asuransi Sinarmas memiliki beberapa jenis bernama Simas Rumah Hemat. Asuransi ini memberikan 7 jaminan tambahan yang memberikan penggantian atas kerugian yang terkait dengan kecelakaan diri, biaya pengobatan, tanggung jawab hukum pihak kerja, biaya tempat tinggal sementara, biaya pembersihan puing, penambahan objek pertanggungan, dan pengabaian penilaian pertanggungan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.